Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran yang menjadi renungan hari ini, tanggal 31 Agustus, mengenai penyertaan Tuhan yang menjadi sarana kita untuk mengabdi, melayani Tuhan dengan benar. Penyertaan Tuhan tentu bukan kita jadikan sekedar sarana untuk mendapat pertolongan Tuhan dari masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi menjadi sarana kita untuk belajar bagaimana memiliki kehidupan seperti Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita terus bertumbuh menjadi seperti Yesus, mengenakan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, lalu kita bertumbuh lagi menjadi seorang yang bisa menjadi seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah, seperti Yesus. Penyertaan Tuhan merupakan kesempatan kita berdekat dengan Dia, untuk melayani Dia. Pelayanan yang sesungguhnya pada intinya adalah memuaskan perasaan Allah. Jadi pelayanan sebenarnya bukan berangkat dari lulus sekolah tinggi teologi atau disahkan sinode sebagai pejabatnya. Pelayanan harus dimulai dari kehidupan kita yang semakin seperti Yesus. Dan dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyukakan hati Allah Bapa. Nah, di sini terjadi proses pengurasan, dikuras. Segala sesuatu yang masih merasa kita miliki, segala sesuatu yang kita merasa miliki akan dikuras oleh Allah. Akan dihabisi. Dari merasa memiliki harta, harga diri, kehormatan, kebanggaan, harus dikuras habis. Dengan pengurasan itulah baru kita bisa mengabdi kepada Tuhan secara penuh. Sehingga kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup ini. Bagian kita hanya memuaskan perasaan Allah. Dan ini yang Allah kehendaki kita harus lakukan, saudara-saudaraku. Penyertaan Tuhan merupakan sarana kita untuk melayani Dia. Dan untuk melayani Tuhan kita harus bisa memiliki keadaan hidup yang dikuras habis tadi. Sehingga kita bisa berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Dan aku tidak memiliki siapa-siapa. Yang kumiliki hanyalah kesempatan untuk memuaskan hati Bapa. Jika demikian, saudaraku, kita akan rela mengorbankan apapun yang kita miliki. Kita rela mengorbankan hidup kita tanpa batas. Dan kita tidak merasa memberi, tetapi kita merasa memperoleh kehormatan. Sebab kalau kita bisa berbuat sesuatu kepada satu pribadi agung yang kita hormati, kita tidak memperhitungkan jumlah yang kita pertaruhkan itu. Kalau di dunia ini, saudara, dalam kehidupan di masyarakat, seseorang bisa berbuat sesuatu untuk pejabat tinggi, katakanlah untuk wali kota, untuk gubernur, untuk menteri, apalagi untuk presiden. Dia tidak menghitung, saudara. Mungkin dia berbuat sesuatu itu bukan karena dia mau mendapatkan tender atau mau mendapat keuntungan. Mungkin hanya karena kebanggaan bisa memberi sesuatu untuk satu sosok yang terhormat. Itu pun sudah merupakan kehormatan. Apalagi kalau kita bisa melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Tuhan semesta alam yang memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan bagi Dia. Luar biasa, bukan? Kalau kita bisa memperhitungkan, maksud saya bisa mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas untuk Dia yang memperhitungkan segala sesuatu di kekekalan. Dan apa yang kita lakukan itu tidak hilang, saudara. Akan diingat Allah terus. Nah, itulah standar pelayanan yang benar bagi Allah. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa, artinya memuaskan hatinya. Dan menyelesaikan pekerjaannya, menunaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Demikian pula dalam hidup kita. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian hidup kita. Nah, untuk bisa menyelesaikan yang menjadi bagian hidup kita, kita tidak boleh punya bagian sendiri. Allah memberikan kita tugas sampai titik di mana kita tidak memiliki bagian kita sendiri. Memang kalau kita belum dewasa, Allah memberikan kita tugas di mana kita masih bisa menyisakan
apa yang kita miliki. Kalau milik kita 100, Tuhan memberikan tugas di mana kita harus menyerahkan 40% dari bagian kita. Lalu kita bertumbuh dewasa, Allah mempercayakan tugas di mana kita harus menunaikan tugas itu dengan menyerahkan 70% dari bagian hidup kita. Tapi terus semakin kita bertumbuh, kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Dan kehormatan, kalau sampai kita pada tingkat, pada level, pada stadium, pada periode, pada masa di mana kita bisa menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas. Jika Tuhan berkenan membawa kita kepada tingkat di mana kita harus menyerahkan segenap hidup kita bagi Dia dengan tugas yang tidak bisa tidak, pertaruhannya adalah segenap hidup. Itu kehormatan. Gereja mula-mula, saudaraku, orang Kristen mula-mula, maksud saya, jemaat mula-mula, harus mempertaruhkan hidup mereka 100% bagi Tuhan. Kondisi penganiayaan itu memaksa mereka tidak bisa memberikan sebagian hidup mereka. Kondisi penganiayaan itu membuat mereka harus menyerahkan segenap hidup mereka tanpa batas. Dan itu standar hidup, standar pelayanan yang pantas untuk Dia yang maha besar, Raja di atas segala raja. Jadi kalau kita hanya berkutat di persepuluhan, aduh saudara, itu masih miskin dan dangkal sekali. Apalagi memberikan persepuluhan pun masih diajar dengan motif Tuhan mengembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Betapa itu pembodohan, saudara. Kalau kita memberi sesuatu untuk Tuhan, kita kan bukan memberi, sebenarnya kita mengembalikan. Kalau kita membawa sesuatu kepada Tuhan, itu kan sebenarnya bukan menyumbang bukan, tapi mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Karena kalau kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, sepenuhnya kita milik Tuhan, bukan sebagian, sepenuhnya. Dan kalau sepenuhnya kita milik Tuhan, kita tidak berhak atas diri kita dan hidup kita sendiri, saudara. Semua juga milik Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ayo kita bertumbuh terus. Penyertaan Tuhan menjadi sarana kita. Selain untuk belajar menjadi sempurna serupa dengan Yesus, kita diajar untuk menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Semakin kita tidak memiliki apa-apa, semakin kita memiliki segalanya. Dan segalanya itu adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa memiliki segalanya, yaitu Allah sendiri, kalau kita masih menggenggam sesuatu yang kita merasa itu milik kita dan bisa kita nikmati. Kita harus berprinsip bahwa hanya Tuhan yang menjadi milik kita, harta kita, yang satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Dialah kehidupan kita. Dengan prinsip ini, saudaraku, pelayanan menjadi kegembiraan. Melepaskan segala sesuatu yang kita miliki menjadi kegirangan. Sampai kita rela berkata, dengan rela kita berkata, ambillah apapun yang masih kusisakan, supaya jangan ada yang tersisa, ya Tuhan. Ambillah sampai tetes terakhir darahku, tetes terakhir keringatku, tetes terakhir air mataku, dan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Saudaraku sekalian, inilah kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang terhormat. Kiranya kebenaran yang luar biasa ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.